Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillah masih tetap semangat kan walau pelajarannya siang? Alhamdulillah masih semangat ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh KM-nya. Sebelum memulai pelajaran biologi pada hari ini, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Di kelas 11 IPA 1 hadir semua? Berarti hadir ya. Ibu absen terlebih dahulu. Abi, Amalia, Aji, Arbelia, Arina, Christian, hadir. Dika, Dalia, Elis, Epita, Pais, Pria, Gali, Yuti, hadir. Haura, hadir. Kristina, hadir. Kanja, hadir. Yun Fakri, hadir. Najwa, hadir. Napoleon, hadir. Panji, hadir. Sarah, hadir. Syahda, hadir. Tiara, hadir. Virgin, hadir. Alhamdulillah ya hadir semua pada pertemuan kali ini. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional dulu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian terhadap tanah air ya. Ada yang bisa membantu Ibu? Ayo Amel ya. Biasanya Amel ya di kelas ini yang sering jadi dirijen. Silakan anak-anak berdiri. Karena Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silahkan duduk kembali. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan ice breaking dulu ya anak-anak. Kita akan ice breaking tepuk semangat, yaitu untuk menumbuhkan rasa semangat kita untuk belajar. Udah pada bisa kan tepuk semangat? Bisa, ayo. 1, 2, 3, tepuk semangat. Aku bisa, jadi bisa, pasti bisa. Semangat! Alhamdulillah ya, masih semangat ya. Pelajaran, walaupun pelajarannya siang hari. Nah, bentar ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membuat proyek video edukasi tentang penyakit
pada sistem pernapasan manusia. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan mempresentasikan hasil proyek video kalian ya. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih, sudahkah selesai proyek yang dikerjakan untuk dipublikasikan? Sudah di-upload? Sudah ya, sudah pada di-upload di Instagram kelas masing-masing ya, kelas kalian ya. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini masih tentang gangguan atau sistem pernapasan pada manusia ya. Nah, manfaat pentingnya menjaga organ sistem pernapasan ya. Kita itu sangat penting ya manfaatnya. Nah, di sini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu pertama melalui kegiatan literasi digital, peserta didik diharapkan dapat menganalisis ya masalah kontekstual terkait gangguan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem pernapasan manusia dengan seksama dan benar. Nah, selanjutnya melalui model project based learning, peserta didik diharapkan dapat merancang video edukasi terkait gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan manusia ya, serta penyelesaiannya dengan penuh kreativitas dan tanggung jawab dengan benar. Selanjutnya melalui pembuatan video edukasi, peserta didik diharapkan dapat mengumpulkan data pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ pernapasan manusia berdasarkan studi literatur dengan tepat dan benar. Nah, yang terakhir itu melalui pembuatan video edukasi, peserta didik diharapkan dapat menyajikan ya, kalian harus dapat menyajikan informasi mengenai pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ pernapasan manusia berdasarkan studi literatur dalam bentuk presentasi dengan penuh percaya diri ya, dengan benar ya. Itu. Selanjutnya, nah sekarang waktunya sesi presentasi ya, presentasi hasil proyek kalian. Ada yang mau tampil pertama? Kelompok mana yang mau tampil pertama? Ayo cepet. Ayo ya, siapa yang mau tampil kelompok pertama? Kelompok siapa? Sada, Arina, ya. Ayo, boleh? Link tontonnya sudah di itu? Sudah ya. Ayo ke depan. Dipegang. Oh, mau taruh. Sada. Jangan deket-deket. Sini. Aku dulu, kamu dulu. Gitu ya. Gini. Teman-teman semuanya, sebelum kami memulai presentasi, saya akan memberikan pantun untuk kalian. Nanti jawab cakep ya. Daun salam, daun kaktus. Nanti yang jawab salam, biologinya 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Irma Prima Herliana yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk berdiri dan presentasi di kelas hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dari kelas 11 IPA 1 yang telah menghadiri kelas pada siang hari ini, dan kami memohon waktu perhatiannya teman-teman semua agar mendengarkan presentasi atas proyek yang telah kami buat. Tak kenal maka perkenalkan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 kelas 11 IPA 1 yang akan membawakan materi dan juga proyek yang telah kami buat dengan judul tuberkulosis atau TBC. Baik, kita langsung saja ke pematerian dan presentasi. Materi pertama ialah mengenai publikasi dan sumber materi yang kami dapat yang akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Evita. Pada Evita dipersilakan.
Video dulu. Iya. Next. Nah, sebelum kita ke materi sumber yang kita dapat untuk membuat video edukasi, kita akan melihat video edukasi dari kelompok kami terlebih dahulu. Jadi sistem pernapasan kita itu sangat berguna untuk menjaga kestabilan hidup manusia, yaitu untuk bernapas. Nah, di sistem pernapasan juga terdapat beberapa gangguan atau sering kita sebut sebagai penyakit. Salah satunya itu penyakit TBC. Jadi TBC juga merupakan penyakit menular ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman memiliki keluarga yang terkena TBC, kalian harus tetap social distancing dengan orang yang terkena tersebut. Nah, tuberkulosis juga merupakan penyakit yang terjadi karena infeksi dari kuman yang bernama tuberkulosis. Nah, kalau kuman dari tuberkulosis sendiri itu disebut kuman Mycobacterium karena kumannya itu merupakan kuman yang sangat kecil, jadi bisa dilihat hanya dengan mikroskop saja. Jadi rentan banget ya kalau misalnya teman-teman terkena TBC itu. Baik, sudah kalian tahu kan ini dari Mycobacterium tuberculosis kan. TBC itu dia itu bisa menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang atau selaput otak. Nah, penularannya itu bisa dari batuk-batuk, bersin atau droplet atau percikan ludah ya. Nah, habis itu gejala umumnya itu apa sih? Yang pertama itu gejala umumnya itu mengidap batuk lebih dari 2 minggu. Nah, yang kedua itu batuk disertai darah, yang ketiga itu berkeringat pada malam hari tanpa aktivitas, yang keempat itu demam lebih dari 38 derajat Celcius, yang kelima itu penurunan berat badan. Nah, di sini ada gejala utama dan gejala lainnya. Gejala utamanya itu batuk berdahak maupun tidak berdahak. Lalu ada gejala lainnya. Nah, gejala lainnya itu yang pertama ada nyeri dada dan sesak nafas. Lalu yang kedua itu ada demam serta meriang. Yang ketiga itu ada badannya lemas. Lalu yang keempat itu nafsu makan berkurang dan berat badan berkurang. Nah, yang kelima itu gejala lainnya itu adalah berat badan tidak naik 3 bulan berturut-turut atau berat badannya itu turun 60% sampai 80% dari berat badan normal. Dan yang terakhir itu pembesaran kelenjar getah bening leher, ketiak serta selangkangan. Nah, selanjutnya itu kan ada cara mencegah yang akan dilakukan oleh orang sehat maupun orang yang terkena TBC. Dan juga cara untuk menjaga imun dan daya tahan tubuh. Nah, pertama tuh kan udah dijelasin ya tadi, kenali gejala atau ciri-ciri dari TBC. Nah, itu tuh langkah awal untuk mengetahui menghindari TBC. Lalu selanjutnya itu ada menjaga sirkulasi udara dan menutup hidung atau mulut ketika batuk atau bersin dan sedang bersosialisasi di luar ruangan gitu. Nah, kita juga harus menjaga jarak sama orang-orang yang sakit nih, utamanya tuh yang HIV atau AIDS biasanya. Nah, memperbanyak air putih dan vaksin TBC juga atau BCG namanya, itu juga buat menghindari dan menjaga daya imun tubuh. Selanjutnya. Jadi untuk TBC ini masih bisa disembuhkan. Nah, untuk TBC ini bisa dilakukan apa ya, kayak screening. Jadi untuk mengecek apakah kita terjangkit TBC atau tidak gitu. Kalau misalnya di daerah kita tuh ada yang namanya program Zero TB. Nah, gimana sih proses pengobatannya? Jadi untuk minggu pertama itu nanti penderita bakal diinstruksikan sama dokter untuk minum 4 jenis obat dalam waktu 6 bulan.
Dalam 2 bulan pertama, 2 bulan pertama atau satu tablet obat yang telah dikombinasikan. Pada periode tersebut, obat akan dihimpun. Jadi pada periode awal itu nanti obatnya itu tidak menyembuhkan sepenuhnya. Jadi nanti kayak virusnya itu masih tetap ada. Nah, makanya harus dilanjut sampai 4 bulan berikutnya. Salah satu syarat supaya bisa sembuh dari TBC itu adalah rutin minum obat. Jadi kalau misalnya minum obatnya bolong-bolong, itu hasilnya juga tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Apa yang akan terjadi jika kamu kembali? Kalau penyakitnya kambuh kembali gitu, nanti apakah penderita kembali tuberkulosis atau tidak, atau mungkin tuberkulosis telah kebal terhadap orang. Kalau misalnya tuberkulosisnya kebal terhadap orang tersebut, maka penderita harus kembali mengulangi pengobatan selama 6 sampai 8 bulan. Akan tetapi jika kemudian menjadi kebal terhadap pengobatan minggu pertama, penderita mungkin mengalami TBMDN. Karena TBMDN menggunakan obat minggu kedua dan lebih lemah dibandingkan dengan minggu pertama, maka dibutuhkan waktu sekitar 18 sampai 24 bulan untuk menyelesaikan pengobatan. Sedangkan pengobatan kedua memiliki lebih banyak efek samping. Maka dari itu sangat penting untuk menyelesaikan pengobatan tuberkulosis agar tidak menjadi TBMDN. Baik, ini hubungan pencemaran udara dengan tuberkulosis. Ini videonya saya dapat di sumbernya itu YouTube Neuron ya. Bisa kalian lihat di YouTube Neuron. Untuk dagingnya sendiri, saya ambil materinya di Google dalam ini. Saya ambil di Google. Terus animasinya saya semuanya ambil dari YouTube Neuron, diringkas-ringkas saja. Ini adalah penjelasan tentang tuberkulosis dengan hubungannya dengan polusi ya. Terima kasih. Baik teman-teman semua, tadi kita sudah melihat cuplikan video edukasi, proyek video edukasi yang telah kelompok kami buat. Nah, selanjutnya adalah penjelasan detail mengenai sumber-sumber dari materi yang kita pakai yang akan dijelaskan oleh saudari Evita. Jadi di sini untuk sumbernya sendiri kita mengambil dari beberapa web atau artikel, yaitu diantaranya ada Repository Poltekkes Denpasar, lalu ada Halo Dokter sama Halo Sehat, terus ada Nursing UMM, terus ada TB Indonesia dan Detik Health, juga ainis.id. Nah, untuk sumber videonya atau YouTube-nya itu kita mengambil dari Neuron, kebanyakan dari Neuron, terus dari Nursing UMM, Inna Health, sama Indonesia IMTC. Oke, next. Nah, selanjutnya ialah kendala dan dalam pembuatan proyek video kami yang akan disampaikan oleh saudari Kaja. Baik, di sini kita mengalami beberapa kendala dan di sini ada 2 kendala. Yang pertama itu kami mengalami kesulitan dalam bekerja sama antara anggota kelompok karena sulitnya pertemuan luring. Lalu yang kedua itu kesulitan dalam mencari dan menyaring artikel-artikel relevan di internet. Nah, untuk kendala sendiri, kami memiliki solusi atas kendala yang terjadi kepada kelompok kami. Solusi ini akan dijelaskan oleh Min Sokli. Baik, untuk solusinya kami memanfaatkan teknologi yang ada pada saat ini, yaitu menggunakan fitur grup chat per WhatsApp dan kita voice call juga supaya lebih lancar komunikasinya. Lalu untuk masalah sulit untuk menyaring artikel itu kami berkonsultasi kepada guru, para Bu Irma dan orang tua yang di sekitar kita untuk menyatakan untuk menanyakan kebenarannya atau kepastiannya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya ialah mengenai publikasi yang akan diterangkan oleh Evita juga. Ya. Jadi seperti yang diketahui bahwa tujuan dari proyek kita ini kan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan sistem pernafasan dari polusi udara dan juga dari penyakit. Nah,
supaya video edukasi yang telah kita buat ini bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Makanya kita di sini memilih untuk memanfaatkan platform yang tersedia, yaitu dengan mempublikasikannya di Instagram, yaitu di Instagram kelas 11 MIPA 1. Nah, kenapa kita memilih untuk mempublikasikannya di Instagram? Karena di Instagram itu mudah untuk di-share, mudah untuk disebar gitu. Jadi informasinya itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Evita. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai manfaat dari pembuatan proyek ini bagi kelompok 4. Nah, bagi kelompok 4 tersendiri, manfaatnya itu dengan adanya proyek ini, kami semakin teredukasi mengenai pentingnya menjaga sistem pernapasan dan langkah-langkah yang tepat apabila memiliki gejala gangguan pernapasan, terutama tuberkulosis. Begitupun semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan agar agar lingkungan tersebut tidak menimbulkan polusi udara, yang polusi itu akan mengganggu dan menghambat sistem pernapasan kami yang tentunya akan sangat berdampak bagi kelangsungan hidup kami. Nah, juga manfaat lain dari pembuatan proyek kali ini ialah kami semakin teredukasi untuk memanfaatkan fitur-fitur teknologi. Jadi sebelumnya yang kami tidak tahu cara edit itu gimana, jadi kami lebih tahu, dan juga dengan adanya proyek ini kami semakin tahu arti penting dari kerjasama dalam tim. Kalau misalnya dalam tim itu hanya 1 atau 2 orang saja yang kerja atau yang bergerak, otomatis tim tersebut akan hancur. Jadi di sini kami benar-benar membangun semangat agar kelompok kami itu tetap kompak, agar proyek ini selesai dan juga tersampaikan dengan baik kepada khalayak ramai. Selanjutnya ialah mengenai kesimpulan yang akan dipresentasikan oleh Haura. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Pemanfaatan teknologi menjadi wadah dan perantara terbaik dalam proyek yang kami kerjakan. Dengan memanfaatkan teknologi, kami belajar dan bekerja sama bagaimana caranya membuat video edukasi yang menarik. Penggunaan teknologi secara positif pun menyadarkan kami bahwa semakin bijak memanfaatkan teknologi, semakin banyak hal positif yang akan kita dapatkan juga. Saya serahkan lagi ke moderator. Baiklah teman-teman semua, terima kasih atas perhatian kalian. Seginilah video edukasi dan juga presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila dari kelompok kami memiliki banyak kesalahan. Semoga kesalahan yang ada di kelompok kami dapat kalian evaluasi dan tidak terjadi lagi pada kelompok kalian. Kami ucapkan terima kasih atas presentasinya, lalu kami membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman semua. Maaf, maksudnya kritik, saran, dan tanggapan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina. Mohon izin saya ingin memberi tanggapan mengenai video yang sudah kalian tampilkan tadi untuk kita semua. Jangan deg-degan dong. Yang pertama, untuk kualitas video yang kalian tampilkan tadi kan kalian itu otomatis videonya itu dapat dari beberapa sumber kan ya. Nah, untuk kualitas videonya sendiri itu dia tuh kayaknya campuran gitu ya. Jadi di kualitas videonya itu ada yang jernih, ada yang agak blur kayak gitu. Jadi kurang enak gitu dilihatnya kalau menurut saya ya. Ini kan tanggapan saya. Nah, selanjutnya untuk durasi videonya itu menurut saya terlalu panjang. Jadi kita yang mendengarnya itu agak sedikit membosankan karena materi yang disampaikan itu sebenarnya sudah cukup bagus, cuma kurang dipadatkan lagi gitu, kurang kepada intinya gitu. Dan kemudian kalau menurut saya dubbingnya itu kurang semangat gitu, leles lah gitu ya. Jadi kita tuh dengerin juga ikut leles gitu, nggak semangat gitu. Itu sih saran dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang enak gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi? Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, berarti lanjut ke materi ke kelompok selanjutnya. Yang ini ditutup dulu ya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok selanjutnya yang mau tampil ya, Arina, ya kelompok Arina.
Oh. Yang mana? Coba sini. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sains, perkenalkan kami dari kelompok sains. Di sini kami akan menampilkan proyek video edukasi tentang penyakit emfisema yang sebelumnya telah kami buat. Jadi kan sebelumnya Bu Irma sudah menyuruh kita untuk membuat proyek video ya. Nah kali ini kita akan melihat nih bersama-sama proyek video edukasi tentang penyakit emfisema yang telah kami buat. Ini dia videonya. Next. Oh ya. Oke. Karena udah pada kenal, nggak usah kenalan. Ready. Hai, halo sahabat sains. Seperti yang kita ketahui, jumlah perokok di Indonesia sudah semakin meningkat. Rata-rata seorang perokok aktif mengumumsi tentang terkena penyakit pada paru-paru. Contoh seperti asap rokok maupun asap kendaraan yang dapat memicu sebuah penyakit pernapasan. Salah satunya adalah penyakit emfisema. Penyakit emfisema. Nah, di sini dijelaskan dari definisi penyakit emfisema. Pada alveolus, yaitu kata udara kecil pada paru-paru. Nah, biasanya nih gejala. Nah, kalau ini gejala-gejala kalau misalnya kita terkena penyakit emfisema. Yang sudah kami mengenai dan tidak menjadi lelah. Adapun penyebab dari emfisema. Nah, kali ini ada penyebab dari penyakit emfisema. Jadi ada asap rokok dan polusi udara. Polusi udara yang terjadi dipicu oleh debu, asap pabrik. Oke, untuk asap rokoknya sendiri itu terjadi bukan hanya pada perokok aktif, tapi pada perokok pasif juga. Kurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia yang menyebabkan kerusakan alveolus sehingga menjatuhkan emfisema. Pengobatan alami penyakit ini dengan ginseng, pil, kurkumin, yang biasa ditemukan kunyit, ensiensi, dan jahe. Sedangkan pengobatan alami Ini adalah pengobatan non alami. obat kortikosteroid dan obat antibiotik. Adapun dengan melakukan Untuk emfisema sendiri, walaupun kita obati, dia tidak akan sembuh. Nah, untuk pengobatan yang sudah disebutkan, dia akan menghilangkan gejalanya saja. Dan ini adalah cara mencegah penyakit emfisema. Istirahat tidak cukup dan perbanyak minum air putih. Penyakit emfisema ini tidak mudah tertular, namun kita harus tetap waspada dan seperti kata pepatah, mencegah daripada mengobati. Penyakit datang karena pola hidup yang tidak sehat. Maka ciptakanlah pola hidup sehat dengan membenahi pola hidupmu. Karena hidup sehat dimulai dari diri sendiri. Kita sehat, Indonesia kuat. Nah, oke, itu dia proyek video yang telah kami buat. Selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang proyek video tersebut. Nah, di sini kita akan menjelaskan sumber materi apa saja sih yang kita pakai. Baik, untuk sumber materi yang ada dalam video tadi itu ada kita kami dari Halo Dokter dan Halodoc, kemudian ada Siloam Hospital, channel YouTube Kemenkes RI, dan tadi ada juga channel YouTube Nyerang sama kayak kelompok yang sebelumnya. Terus ada dari Prudential juga. Ya, selanjutnya tujuan dalam pembuatan proyek ini itu akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk tujuan itu sendiri yaitu untuk menghimbau kepada masyarakat dengan menjelaskan bahwa penyakit emfisema
sangat membahayakan pada sistem pernapasan dan memberikan edukasi mengenai gejala, diagnosis, penyebab, dan cara mengobati bagi penyakit emfisema. Lalu untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sarah. Oke, di sini ada kendala dan solusi apa selama mengerjakan proyek ini. Yang pertama yaitu kendalanya dalam pembuatan video memerlukan ide dan ringkasan materi yang menarik agar penonton mudah memahami materi. Lalu solusinya apa? Solusinya yaitu mencari referensi lewat YouTube. Lanjut. Lalu yang kedua, kendalanya menyesuaikan durasi antara record suara dengan video animasi. Solusinya yaitu dengan cara membagi dua layar. Layar pertama untuk melihat animasi dan diedit lewat Canva. Lalu yang layar keduanya itu untuk dubbing diedit lewat CapCut. Lalu yang ketiga, memilih animasi atau stiker video yang sesuai dengan ringkasan materi. Nah, solusinya apa? Solusinya yaitu mencari kode-kode animasi lewat Google dan TikTok. Dan yang terakhir, yaitu penentuan warna dan gambar dalam video animasi. Solusinya menyesuaikan warna dengan web color hand. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Oke, selanjutnya yaitu ada manfaat dari proyek ini. Jadi kan kalau misalnya kita membuat sesuatu proyek atau sesuatu apa gitu ya, pasti kan ada manfaat yang kita dapat. Nah, kalau manfaat yang kita dapat dari proyek ini tuh apa sih? Nah, yang pertama ada mengetahui lebih dalam mengenai penyakit emfisema tentunya. Terus yang kedua, dapat mengembangkan daya pikir, pengetahuan, dan pengalaman. Yang ketiga, melatih kreativitas dalam membuat video-video edukasi. Yang keempat, ada melatih untuk bisa mendengarkan pendapat orang lain. Yang kelima, meningkatkan rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir, jadi lebih mengetahui tata cara proses pembuatan proyek video. Next. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Chris. Kesimpulan apa dari pembuatan video edukasi mengenai penyakit emfisema? Dari proyek ini, kelompok kami yang kami sudah kerjakan mempunyai makna bahwa emfisema dapat disembuhkan jika masyarakat mau menerapkan pola hidup sehat dengan hidup yang bertarak dari rokok. Sebisa mungkin melakukan terapi dan jangan sampai lanjut ke tahap operasi. Karena jika ya, itu sudah memasuki stadium berat atau stadium akhir dan perlu biaya mahal. Dan penggunaan obat yang sangat banyak seperti antibiotik, terutama penggunaan bronchodilator yang bisa menimbulkan efek samping yaitu gemetar, kram otot, diare, batuk, bahkan sakit tenggorokan. Oke, di sini ada dokumentasi kegiatan. Jadi kita tuh sempat ngadain kerja kelompok secara offline. Kita lakukan di hari Sabtu di rumah saya. Jadi kita pakai dua, ada offline dan ada online. Nah, kalau misalnya offline dikerjakan bersama-sama, jadi waktu offline tuh kita kayak bagi-bagi materi, terus kayak nyari-nyari gambar kayak gitu. Nah, karena kalau misalnya offline tuh pasti kan nggak bisa seharian gitu, jadi dilanjutin di online lewat grup WhatsApp seperti itu. Next. Oke, selanjutnya kami persilakan kepada teman-teman untuk menanggapi video project yang telah kami buat. Baik, Kanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamza Praguntes Nurhadi dari kelompok 4, izin untuk menanggapi videonya ya. Menurut saya itu videonya itu udah sangat bagus, tapi saya kurang sukanya itu kurang berwarna gitu kan ya, karena warnanya itu aja kayak pastel atau gimana gitu. Nah, habis itu untuk suaranya itu udah sangat bagus ya, karena yang mendengarnya itu bisa menjadi oh ya seperti ini, jadi lebih semangat gitu. Nah, habis itu ada tambahan lagi nih, untuk gerakan animasinya itu menurut saya monoton, karena walaupun dari atas tapi tetap ada dari samping kiri gitu loh, jadi kurang lebih bervariasi aja gitu. Habis itu ya udah itu aja sih saran dan kritik dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kepada Teh Kanja. Sebelumnya izin menanggapi kembali ya. Jadi kita tuh benar-benar pure buat sendiri dari Canva dan gak ngambil video dari YouTube di kolom kotak. Jadi maaf aja kalau misalnya mungkin
animasinya itu aja karena di Canva juga terbatas ya Teh. Makasih Kak ya. Ada yang mau nanya lagi? Menanggapi? Ada lagi? Terkait hasil videonya sudah di-upload ya Teh? Sudah mana? Sudah di-upload di akun Instagram kelas kita. Kelas 1, silakan cek dan nilai. Sambil menunggu apakah ada yang ingin memberikan tanggapan lagi, tanggapan kalian akan kami terima dengan baik untuk bahan evaluasi. Untuk bahan evaluasi ke depannya kalau kita mau bikin video edukasi lagi biar lebih menarik gitu. Iya Bu, betul. Kalau tidak ada ditutup saja. Baik, itu dia video yang dapat kami sampaikan. Semoga isinya dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, saran dari kami: jauhi rokok, Olahraga, perbanyak minum air putih, Makan makanan yang sehat, dan istirahat yang cukup. karena penyakit datang. karena pola hidup yang tidak sehat. maka ciptakanlah Pola hidup sehat Dengan membenahi pola hidupmu. karena hidup sehat dimulai dari diri sendiri. Kita sehat, Indonesia kuat. Wabillahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ayo kelompok selanjutnya. Ayo siapa? 3 kelompok lagi. Ayo siapa dulu? Mau kelompok kamu, Dika? Siapa dulu? Anu apa Dika? Ya udah Dika dulu ya, Sok. PPT-nya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini berdiri untuk memaparkan hasil proyek kami, yang mana sebelumnya kan pertemuan sebelumnya kita semua telah diberikan tugas membuat proyek video edukasi ya. Nah di sini sebelumnya izinkan dulu saya memperkenalkan diri. Saya Dika Nurholis, saya di sini sebagai moderator. Lalu di sebelah kanan saya ada 4 rekan saya. Yang pertama ada Panitia Tamanku Puja. Selanjutnya ada Pak Isyuddin Al-Qasam. Selanjutnya ada Napoleon. Dan selanjutnya ada Virginia. Oke, kita langsung saja ya melihat dulu hasil video edukasi buatan kelompok 1. Ini apa ini? Apa? Tiga aja? Yang mana? Yang pertama yang Ini? Sebelahnya Ini? Ini? Nah, Influenza yang dikenal sebagai flu adalah penyakit pernapasan yang sangat menular yang disebabkan oleh virus influenza tipe A, B, dan tipe C. Influenza merupakan suatu penyakit infeksi akut saluran pernapasan, ditambah ditandai oleh demam, menggigil, sakit otot. Jadi secara umum influenza dan pilek itu merupakan penyakit sejenis namun berbeda, di mana influenza merupakan tipe tingkat yang lebih parah daripada pilek. Menyerang burung mamalia dan disebabkan oleh virus NA famili Otomyceturidae. Baik, selanjutnya adalah gejala-gejala dari influenza.
Untuk teman-teman, pasti sudah tidak asing dengan gejala-gejala dari influenza karena penyakit influenza. Nah, ini adalah gejala-gejala komplikasi sampai dengan bahayanya. Amat bervariasi tergantung tekanan tubuh penderita. Nah, adapun jika teman-teman mengalami gejala-gejala yang disebutkan ini, mungkin bisa berkonsultasi dengan tenaga medis profesional ataupun dokter terdekat. Saat penderita mengalami influenza, ada rasa dingin, namun dengan tekanan mencapai 39 derajat Celcius. Ada pula komplikasi. Influenza umumnya bisa sembuh dalam 1-2 minggu. Akan tetapi, bila gejala kambuh dan tepat setelah membaik, maka akan menimbulkan komplikasi berupa infeksi telinga, serangan asma, gangguan jantung, paru-paru basah, dan radang saluran pernapasan atau yang disebut bronkitis. Bahayanya jika influenza tidak ditangani dengan tepat adalah mengalami secara terus-menerus oleh air kaku secara tiba-tiba nyeri dada, sesak napas, dan penurunan kesadaran. Ada banyak cara untuk mencegah terkena. Nah, untuk mencegah penyakit influenza ini ada dua. Yang pertama ada cara sederhana dan juga cara medis. Untuk cara sederhana bisa kita lakukan oleh diri sendiri, sedangkan cara medis harus dilakukan oleh tenaga medis. Bisa disimak videonya. Ada yang pertama ada surveillance. Surveillance ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk mengawasi virus influenza yang beredar. Yang kedua adalah terapi antivirus. Nah, terapi antivirus dapat sebagai terapi maupun pencegahan. Sayangnya tidak tersedia secara luas di apotek-apotek. Yang ketiga adalah vaksinasi. Vaksinasi influenza merupakan. Nah, untuk vaksinasi influenza sendiri harus memenuhi beberapa syarat. Syaratnya tertera dalam video, silakan disimak. Setelah hari ke-28 penyuntikan. Adapun beberapa syarat penyuntikan sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada protein. Kedua, tidak ada gejala atau protein di ayam. Yang ketiga, tidak ada reaksi alergi setelah penyuntikan vaksin flu di masa lampau. Yang keempat, vaksin harus dipotong untuk memungkinkan suspensi. Nah, berikut adalah cara untuk mencegah influenza musiman. Untuk Indonesia yang merupakan negara tropis dan kejadiannya sekitar pada musim hujan. Selanjutnya ialah penularan penyakit influenza atau flu. Nah, cara penyebarannya ada 6 macam nih teman-teman. Bisa diamati dalam video tersebut. Yang pertama ialah kontak langsung dengan penderita. Lalu yang kedua, menggunakan alat makan dan barang pribadi bersamaan. Yang ketiga, menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi virus flu. Lalu yang keempat, kebiasaan memegang mulut, hidung, dan mata secara langsung. Yang kelima, kurang istirahat ketika imun tubuh sedang rendah. Lalu yang terakhir ialah penularan virus melalui. Selanjutnya adalah inkubasi dari virus influenza itu sendiri. Nah, masa inkubasinya adalah 1-4 hari. Namun rata-rata orang-orang akan memiliki masa inkubasi yaitu 2 hari. Memiliki masa inkubasi 1-4 hari atau antara. Nah, waktu penyembuhannya bisa 2-7 hari. Tergantung pada imun tubuh teman-teman. Penyakit ini biasanya berlangsung selama antara 2-7 hari dan dapat membaik dan sembuh secara spontan. Baik, itu tadi merupakan hasil video edukasi yang telah kami buat. Selanjutnya sebelumnya tadi merupakan hasil video edukasi dari kami, dan selanjutnya ini merupakan materi atau sumber materi yang kami pakai, dan tentu itu dapat diuji kebenarannya karena teman-teman bisa mengecek langsung. Pertama ada pengertian dasar influenza, ini disusun oleh saudari Virginia. Dia mengambil sumber dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di sana telah ada satu dokumen yang berisikan tentang informasi-informasi tentang flu atau influenza. Lalu selanjutnya gejala dan komplikasi influenza, yang ini disusun oleh saudara Panji Tirta, dan di sana beliau mengambil dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga.
sama satu. Jadi di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu ada satu dokumen atau PDF yang mana di sana telah disusun hal-hal yang berkaitan dengan influenza ataupun dengan flu, entah itu ciri-cirinya, pengertiannya, gejala, penyebaran maupun pencegahannya. Dan penyebaran ini disusun oleh Saudara Pak Isyudin. Beliau juga selain dari mengambil Kementerian Kesehatan, dia mengambil dari beberapa web kesehatan seperti Halodoc ataupun Halodokter. Lalu selanjutnya pencegahan influenza disusun oleh Saudara Panji. Beliau juga mengambil dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Oke, di sini ada evaluasi kinerja. Dalam melakukan suatu kegiatan atau video edukasi atau mengerjakan suatu proyek, udah pasti akan selalu ada namanya evaluasi. Nah, ini adalah 4 poin yang kami miliki. Evaluasi yang dapat kami simpulkan itu yang pertama ialah sulit dalam mencari ide dan inspirasi. Nah, hal ini diajukan oleh ini saudara editing, karena editing katanya sangat sulit sekali ya mencari inspirasi dan idenya, sebab sangat sulit sekali. Lalu yang selanjutnya ialah kinerja masih bersifat tergesa-gesa, karena memang di saat kami mengerjakan kelompok, sebagian rekan-rekan kami sedang bepergian keluar kota, jadinya sedikit ada tergesa-gesa dalam mengerjakannya. Lalu selanjutnya mencocokkan suara dengan video. Nah, tadi teman-teman sekalian sudah bisa memperhatikan di video edukasi tadi memang ada beberapa yang kurang pas atau kurang tepat, dan itu sudah kami catat sebagai evaluasi kami. Selanjutnya ialah kesulitan dalam pencarian materi serta gambar dan animasi yang tepat. Nah, selain daripada sulitnya dalam proses editing, kami juga sedikit kesulitan dengan pencarian materi ataupun gambar atau dalam pembuatan animasi. Sejujurnya di kelompok kami masih belum bisa ada yang membuat animasi seperti rekan-rekan teman-teman yang sebelum-sebelumnya yang bagus banget. Jadi kami menggunakan media gambar untuk membuat video ini dengan mencocokkan gambar tersebut dengan subtitle atau teks yang berjalan. Oke, ini merupakan rekomendasi kegiatan kami. Karena proyek ini bisa dikerjakan pas pulang sekolah, jadinya kami mengerjakan proyek ini pas banget pulang sekolah, jadi kami tidak dulu pulang, kami mengerjakan dulu. Dan ini foto-foto selfie kami nih. Oke, dalam pembuatan proyek ini ada 4 poin penting yang bisa saya garis bawahi. 4 manfaat yang diperoleh. Yang pertama ialah kerjasama dan kepemimpinan. Namanya kelompok, pasti ada ketua kelompoknya dan juga ada anggotanya. Dan jelas mengerjakan proyek ini menambah kekompakan dan rasa kebersamaan antara kami, antara teman sekelas khususnya yang satu kelompok. Jadi ketika kerja kelompok ini kita benar-benar menambah rasa saling memiliki, juga rasa kerjasama antar satu dan lain. Selanjutnya, knowledge atau ilmu. Jelas karena proyek ini kami semua mendapatkan ilmu tambahan dengan menambah ilmu pengetahuan biologi, jelas, serta ilmu digital atau ilmu editing dalam pembuatan produk informatika khususnya video edukasi. Karena pembuatan proyek yang keren ini, tentunya ini karena Bu Irma, dan kita benar-benar melatih beberapa ilmu pengetahuan biologi, terutama dalam bidang ilmu digital. Selanjutnya, skill riset. Nah, dalam pembuatan proyek ini juga kita melatih skill riset kami, karena saya belajar di sini dan teman-teman kami belajar bahwa tidak boleh asal mengambil dari web-web sembarangan, harus ada sah atau tidaknya gitu. Makanya kami sangat hati-hati dalam hal ini, kami mengambilnya langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Makanya dalam pembuatan proyek ini kami semua belajar bahwasanya ilmu itu kalau sembarangan pun bisa salah gitu. Jadi skill riset kami benar-benar meningkat. Dan terakhir jelas disiplin dan tanggung jawab. Sebagaimana teman-teman kelompok sebelumnya, karena proyek ini pun kami benar-benar melatih skill disiplin kami dan tanggung jawab kami, disiplin dalam mengerjakan tepat waktu, dan jelas tanggung jawab akan tugasnya sendiri. Melatih karakter disiplin dan tanggung jawab pada diri peserta didik khususnya pada satu kelompok ini. Sesuai dengan prinsip kita kan sekolah merdeka atau penanaman pendidikan karakter, dan proyek ini benar-benar mendukung prinsip dari pemerintah tersebut. Oke, selanjutnya mungkin ini akan ada cerita pengalaman soal editing dari editor kami. Mangga silakan. Pengalaman editing. Ya, jadi kan tugasnya dikasih hari Jumat ya. Nah, terus hari Sabtu minggunya itu saya ya ada keluar kota berhalangan. Jadi di hari itu juga langsung diselesaikan. Makanya tadi ada dokumentasinya dikerjakan di sekolah, lalu dikerjakan pada hari Minggu pas pulang dari luar kota itu, terus dilanjutkan pada subuh hari Senin subuh gitu.
Ya perkiraan pengerjaannya 2 jam, 2 sampai 3 jam lah ya. Makanya nggak sempat buat animasi juga dan lain-lain. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Tadi mungkin ini nih mau cerita pengalaman pencarian materi nih dari saudara Faiz, enggak? Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Karena kita juga kan mengerjakannya pada hari libur ya, kita sulit sekali berkonsultasi dengan guru, nggak bisa berkonsultasi dengan guru langsung, jadi harus lewat WhatsApp juga. Nah lewat WhatsApp juga kan banyak kendala seperti sinyalnya yang tidak mendukung, dan juga atau misalnya guru yang bersangkutan sedang tidak aktif WA dan lain-lain. Mungkin itu saja Kang. Silakan berbagi pengalaman saja ke teman-teman. Mungkin karena waktunya dikasihnya Jumat, terus kita habis itu libur ya, kan sama seperti Napoleon juga, saya ada acara keluarga, jadinya harus sambil di mobil gitu nyari-nyari gitu. Jadi harus pinter-pinter bagi waktu gitu. Saya kembali. Ya mungkin seperti pada kendala yang sudah dipaparkan sama Kang Dika tadi, di sini saya memiliki kesulitan dalam mencari sumber yang akurat karena ada beberapa sumber yang sudah saya cari dari beberapa artikel gitu, namun tidak memaparkan materi-materi tersebut dengan ringkas dan jelas. Jadi untuk mencari sumber artikel yang berisi materi yang tepat, akurat dan jelas, singkat dan padat gitu, menurut saya itu merupakan suatu kesulitan karena jarang sekali artikel-artikel tersebut bisa memaparkan seluruh isi dari informasi yang kita cari itu langsung pada intinya gitu. Jadi ya kebetulan saya ngambil website dari situ untuk karena saya rasa website tersebutlah yang paling akurat dan yang paling padat lah isinya gitu untuk didapatkan kepada teman-teman semua. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada 4 rekan saya yang luar biasa ini. Saya mohon tepuk tangan terlebih dahulu kepada mereka, karena mereka sangat bekerja keras dalam membuat proyek ini, dan itu merupakan sharing pengalaman kita dalam membuat proyek ini. Jelas yang paling penting adalah prosesnya, produknya itu pasti akan selalu ada lebih atau kurang. Makanya teman-teman mungkin bisa mengambil contoh atau pelajaran dari beberapa rekan saya gitu kan. Oke, selanjutnya karena ini udah selesai nih, sok mangga ada tanggapan, kritik atau saran dari teman-teman semuanya, maka dipersilakan kita tampil dengan seluas-luasnya. Banyak. Asik kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Syahada dari kelompok 4. Sebenarnya tanggapan-tanggapan saya ini tuh tadi udah dijelaskan juga ya oleh kelompoknya Dika yang tadi dievaluasi, seperti animasinya yang terlihat seperti bukan dari video animasi tapi kayak foto yang di slide-slide. Nah ternyata benar gitu firasat saya, kalau ternyata itu kayak cuma foto yang di slide-slide aja dijadiin video. Terus yang kedua tuh penjelasan dubbingnya tuh agak bertele-tele karena tadi udah dijelaskan kan kalau penjelasan dubbingnya tuh kayak nggak pas. Jadi mungkin kalian mencoba dubbingnya untuk ngepasin sama animasi yang kalian bikin. Nah yang ketiga itu yang agak mengganggu saat penampilan video itu yaitu recordingnya yang agak berisik. Jadi kayak ada suara-suara dari luar gitu, kresak-kresak. Nah saran dari saya, iya bu kurang jernih. Jadi saran dari saya kalian bisa melakukannya malam hari atau enggak saat di kamar mandi gitu. Nah, iya. Enggak, kalau kamar mandi kan kerannya bisa ditutup dulu bu. Jadi kayak sengaja gitu ke kamar mandi atau mungkin bisa mengkondisikan suasana dulu gitu. Kalau misalnya lagi di rumah, minta dulu orang tuanya, mama jangan dulu berisik gitu, bisa kayak gitu. Lalu subtitlenya tuh kan tadi tipenya tuh yang typing gitu ya, kayak yang lagi ditulis gitu, diketik. Nah di situ tuh saya baca tuh jadi agak kagok gitu, mungkin bisa subtitlenya otomatis gitu yang udah ada semuanya. Jadi kalau yang baca tuh ya udah baca gitu, udah nunggu ini selesai ngetik dulu gitu, jadi kagok. Nah jadi segitu aja sih dari tanggapan dan kritik saran dari saya. Selanjutnya ialah dari teman saya Haura yang akan menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Nadia dari kelompok 4. Sebenarnya cuma mau nambahin itu sih, kan kalau dari videonya kan warna sama lagunya kalem ya, saya suka, itu bagus. Tapi kalau dari kualitas videonya ada kayak kremak-kremak gitu kan, semut-semut gitu, ya bur. Terus yang terakhir mungkin kan itu anggota-anggotanya udah ngasihin cerita-ceritanya, mungkin ketuanya bisa ngasih cerita juga.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa perkenalan ya udah kenal tadi udah gitu juga. Jadi kalau misalnya kritik dari saya itu kurang lebihnya kayak Syahda, cuman menambahkan aja. Syahda Mahaura cuma menambahkan kalau misalnya kalian memang nggak bisa nih buat animasi, kalian juga kan kalian masukin foto tuh, kalian bisa tuh. Jadi si transisinya dimainin, jadi antara gambar ke gambar berikutnya transisinya lebih dimainin gitu. Maksudnya pertama transisi ke kanan, yang kedua bisa ke kiri, apa ke atas, ke bawah kayak gitu. Jadi biar apa ya? Setidaknya kekurangan itu tuh nggak jadi bumerang itu buat diri kalian sendiri gitu, nggak jadi itulah hambatan buat kalian. Nah habis itu ada saran kalau misalnya membuat animasi itu kalian bisa ngambil sumber-sumber dari YouTube juga gitu. Misalnya kayak contoh penyakit ini kartunnya atau apanya kayak gitu. Misalnya gambar orang lagi batuk atau apa gitu. Terus untuk gambar-gambar yang gerak-geraknya itu kalian bisa ambil dari Canva, ada di Elemen gitu. Nah di Canva juga kan bisa ini ya, bisa apa namanya ngedit video juga gitu, nggak ngedit hanya poster atau PPT. Nah selanjutnya karena tadi saya udah ceritanya katanya awal itu ngeditnya itu subuh-subuh ya. Nah kita kan di sini anggotanya banyak, kenapa nggak bagi-bagi aja, misalnya suara ini diedit sama ini, nanti tinggal digabungin jadi satu kayak gitu agar lebih membebani temennya gitu, nggak jadi bertumpu pada satu orang gitu. Misalnya kan yang sumber materi atau yang apa udah selesai nih nyarinya, otomatis beda kerjaan dong, kan bisa tuh membantu yang editnya gitu, maksudnya udah selesai gitu tugasnya gitu. Itu sih saran sama kritik dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong yang beri tangan. Ya, ada sak-sak mantap enggak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gak bakal ngasih kritik sih, karena apa? Karena itu semua kritik yang tadi itu adalah menurut saya, karena saya juga seorang editor. Menurut saya itu kritik yang tadi itu cocoknya kritiknya untuk yang mengeditnya dalam waktu 1 hari. Tapi kalau untuk yang editnya dalam waktu 2 jam itu dengan video seperti ini itu udah patut dikasih 4 jempol dengan jempol kaki mungkin ya. Karena ya keterbatasan waktu apalagi di subuh itu kan godaan setan untuk tidurnya itu lebih tinggi. Jadi kalau untuk menurut saya sih ya segitu mah sudah alhamdulillah lah itu, karena ya walaupun gimana pun, walaupun tadi saran-saran tadi memang bagus, tapi kalau menurut saya efektif dengan 2 jam membuat seperti ini. Terus juga memang sudah tanggung jawabnya dia di bagian editor, karena editor itu punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Gak bisa kita meninggalkan, gak bisa kita, karena kadang gini, kalau editan kita bagi-bagi itu biasanya kita suka ngasrek sama editan teman kita. Jadi kadang beda tangan, beda bentuk, beda tangan, beda selera, beda tangan, beda hasil. Itu yang ditakutkan oleh editor itu. Makanya ya mungkin dengan 2 jam ini udah patut diacungi tadi, diacungi 4 jempol tadi. Itu saja sih. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dulu bagi 4 tanggapan. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Saya izin menanggapi balik ya tadi, terutama dari ketiga rekan. Saya mengucapkan terima kasih pada Kang Lutfi telah memberikan apresiasi kepada kami. Tentu ini sangat berharga sekali bagi editor kami nih, Napoleon. Terkait dengan 3 tanggapan tadi, pertama yang Arinal dulu, yang video itu yang gimana caranya kalau misalnya kalau udah selesai terus membantu yang lain. Pertama kita ngedit bukan pakai Canva, melainkan pakai CapCut. Jadi jelas itu sangat sulit sekali untuk sharing. Takutnya nanti yang editor sesungguhnya bingung, kok ini tiba-tiba berubah dan lain-lain. Kalaupun pakai Canva mungkin itu bisa, cuman kami tidak menggunakan media Canva. Lalu selanjutnya dari tadi apalagi resolusi ya. Nah resolusi karena penyimpanannya editor kami sangat terbatas, resolusi yang kami pakai apa? Sorry, sedikit tambahin. Tadi yang video tadi itu bukan resolusinya rendah, tapi itu bukan resolusinya rendah, Bu. Tapi kalau di dalam mengedit itu khususnya di CapCut, mungkin teman-teman juga harus, mungkin ini sedikit ngasih ya, mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Kalau kita ngedit di CapCut itu,
ketika atau CapCut itu ketika kita download itu tuh kualitas di Instagram itu nggak sesuai, nggak kompatibel dengan hasil yang kita keluarkan dari CapCut. Padahal CapCut itu lebih tinggi itunya resolusinya, makanya ketika kadang video ketika dimasukkan kita download lebih tinggi resolusinya, terus kita masukkan ke aplikasi yang nggak kompatibel dengan resolusi itu malah jadi buruk. Ya contohnya kayak tadi itu banyak lemak-lemak itu adalah resolusinya terlalu tinggi, jadi nggak kompatibel dengan aplikasinya gitu. Makasih Kang tambahan informasinya. Nah itu informasi tambahan bagi saya juga baru tahu ya. Jadi itu jawaban mungkin telah menjawab dari resolusi. Nah terus selanjutnya tadi perihal transisi ya, terus juga edit apa tadi dubbing ya, tes ada ya. Nah untuk dubbing karena teman-teman saya lagi pada di luar kota dan juga di jalan tadi di mobil, makanya tadi dubbingnya ada sedikit terganggu dari suara lain ya. Makanya mungkin kedepannya jadi bahan pertimbangan kita juga buat memperbaiki kesalahan tersebut. Oke. Itu tadi mungkin pemaparan dari kami. Terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang sudah menanggapi video kami. Tentu hal tersebut sangat berharga bagi kami, tandanya banyak tanggapan, banyak yang memperhatikan, dan itu sebuah kehormatan bagi kami untuk memperbaiki diri ke depannya lagi. Dan untuk pembuatan animasi kami akan belajar terus menerus ataupun skill editing kami nanti ke depannya. Terima kasih banyak sekali lagi pada teman-teman. Semoga presentasi kami dapat menambah wawasan ataupun menghibur kalian semua. Terima kasih, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok selanjutnya ya, kelompok Anda, ayo. Dua kelompok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Studio Edukasi Gangguan Bronkitis. Dikarenakan sudah pada kenal ya, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada tabel monitoring yang akan disampaikan oleh Viral. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk tabel monitoring ini, pertama hari Jumat kegiatannya mengembangkan konsep, masalahnya bagaimana cara membuat video animasi, solusi yang ditemukan. Setelah kami mencari dari sumber YouTube, kami mengetahui tahapan pembuatan video animasi dengan aplikasi Daraton. Hari Sabtu, kegiatannya mencari materi, masalahnya sulitnya mencari artikel yang akurat, solusi yang ditemukan dengan mencari dari beberapa artikel. Hari Minggu, kegiatannya pembuatan video, masalah yang didapat, kesulitan menentukan penempatan, solusi yang ditemukan dengan mencari referensi dari video lain. Hari Senin, kegiatannya publikasi dan presentasi, masalah yang didapat, jenis publikasi apa yang akan dilakukan, solusi yang ditemukan dengan pengunggahan di Instagram Reels. Selanjutnya. Ini dokumentasi, jadi kelompok kami melakukan kerja kelompok pada hari Jumat kemarin setelah pulang sekolah dan melalui grup WhatsApp. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Elias dan Amel. Berikut adalah hasil video yang sudah kami rancang. Seperti pada sebelumnya, kami menggunakan konsep animasi tanpa dubbing. Dipaparkan bahwa kami dari kelompok 3 dan juga anggota kelompoknya. Setelah itu kita membahas tentang bronkitis. Apa itu bronkitis? Juga dijelaskan di sini, yaitu bronkitis adalah suatu peradangan pada cabang tenggorok atau bronkus, saluran udara di dalam paru-paru.
Dan berikut adalah pengaruh hubungan antara polusi udara dan zat kimia berbahaya seperti asap pabrik dan lingkungan kerja dapat meningkatkan resiko terkena penyakit bronkitis. Seperti yang pada LKPD yang kami terima dari Bu Irma. Yaitu untuk gejala ada batuk bedah atau kering, tubuh mengalami demam atau menggigil, sesak napas, sakit tenggorokan dan pusing. Ini merupakan gejala ringan. Juga untuk penanganan yang bisa dilakukan adalah dengan istirahat yang cukup, menghirup uap air panas, sering meminum air putih, dan memakai masker ketika berada di luar rumah. Adapun pencegahan yang bisa dilakukan juga yaitu memakai masker ketika berada di luar rumah, tidak merokok dan menghindari asap rokok. Juga bisa dilakukan pencegahan dengan makan makanan yang sehat dan tidak berbagi barang pakai dengan orang lain. Salah satunya alat makan. Juga melakukan vaksin pneumonia dan flu serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, ini merupakan contoh bronkitis yang normal dan tidak normal. Sekian video dari kami. Selanjutnya saya dilanjutkan oleh teman saya. Berikut adalah publikasi yang diposting di Instagram kami, yaitu x_post3. Nah, di sini ada evaluasi. Yang pertama ada kendala. Yang pertama yaitu perlu efisiensi waktu. Kedua, keterbatasan memori. Lalu kekurangannya, kurangnya pengetahuan yang perlu dikembangkan, dan kurangnya kecakapan membuat video yang perlu ditingkatkan. Next. Selanjutnya akan tadi merupakan hasil dari proyek kami. Selanjutnya kami membuka sesi kritik dan saran. Kepada teman-teman yang ingin mengkritik atau saran, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Min Sokli dari kelompok 4 11 IPA 1. Di sini saya ingin bukan mengkritik ya, hal dasar tapi penting ya. Ini kan video edukasi, berarti untuk semua orang kan ya. Nah, nggak semua orang itu bisa membaca dan menulis kan ya. Jadi menurut saya karena di video nggak ada dubbing, menurut saya dubbing itu harus ada gitu. Karena video itu emang video itu untuk ditonton, tapi juga untuk yang orang yang tidak bisa melihat atau membaca kan bisa mendengar dubbingnya gitu. Gitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanza Prabangita Saradi dari kelompok 4, yang seperti yang sudah disampaikan oleh Min Sokli, rekan saya. Mungkin ya bisa didubbing karena kan semua orang itu gak mungkin ini baca gitu loh, maksudnya mau baca gitu. Saya juga malas baca, tapi ya walaupun kayak gitu ya kurang menarik ya, monoton, dan juga harus bisa memainkan warna di video edukasinya, karena tuh di video edukasi ini tuh warnanya tuh terlalu monoton dan warnanya tuh itu aja gitu, biru itu, dan juga mungkin animasinya lebih bisa dimainkan karena transisinya ya seperti itu aja. Sekian dari saya, itu kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Rio dan Teh Kansa yang telah memberikan kritik dan saran. Akan kami evaluasi ke depannya untuk membuat proyek selanjutnya. Mungkin ini terakhir dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo satu kelompok lagi ya yang belum tampil, silahkan.
Yang mana? Silakan Najwa. Yang mana presentasi? Pi. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam, karena kita hidup di Jawa Barat, gak afdol kalau kita gak mengucapin sampurasun. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek video edukasi atau ya edukasi untuk penyakit asma ini berdasarkan tugas yang sudah Ibu berikan kepada kami. Sama ini pun pekerjaannya subuh-subuh, jadi ya selamat menyaksikan. Mungkin perkenalannya sudah ya, karena muka-mukanya sudah tidak asing lagi, muka-muka membosankan gitu. Jadi ya selamat menyaksikan. Asma adalah kelainan atau penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernafasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran nafas yang menimbulkan sesak atau sebetulnya rasanya sering gejala kambing antara lain dan sering batuk, terutama pada malam hari, sulit bernafas atau sesak nafas, lemas cepat lemas atau lemas saat berolahraga atau suara nafas berbunyi tanda-tanda flu atau alergi seperti bersin, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan sebagainya. Jika terdapat gejala-gejala tersebut, kenali sebagai tanda-tanda peringatan dini asma. Berikut adalah beberapa hal yang dapat memicu terjadinya gejala penyakit asma adalah infeksi, terutama yang berhubungan dengan saluran nafas atau badan. Misalnya obat peredam sakit, antiinflamasi non-steroid seperti aspirin dan ibuprofen. Emosi berlebihan atau stres, alergi makanan, cuaca, termasuk perubahan suhu udara dingin dan gelap, kondisi dalam ruangan yang lembab atau berdebu, dan olahraga atau capek fisik itu perlu sudah diketahui. Usahakan untuk menghindarinya agar dapat mengontrol gejala asma. Kenali dan hindari adalah kata kunci agar asma terkontrol. Jangan cemas dengan kondisi ini, karena asma merupakan penyakit yang dapat dikendalikan. Beberapa tips yang perlu Anda perhatikan antara lain mengenali dan menghindari pemicu asma, mengikuti cara penanganan asma yang dibuat bersama dokter, mengenali serangan asma, dan melakukan langkah pengobatan yang tepat. Menggunakan obat-obatan asma yang disarankan oleh dokter secara teratur, dan memonitor kondisi saluran nafas Anda. Ingat, asma tidak bisa sembuh, tetapi bisa dikontrol. Asma bukan penyakit menular. Rasanya asma untuk kinerja yang lebih baik. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Najwa, padanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan video pembelajaran. Yang pertama, melakukan diskusi. Yang kedua, masing-masing mencari materi mengenai penyakit asma. Yang ketiga, meringkas materi. Yang keempat, definisi operasional. Yang kelima, instrumen studi kasus. Yang keenam, prosedur pengumpulan data. Lalu yang ketujuh, tempat dan waktu studi kasus. Dan yang terakhir, analisa data dan penyajian data. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik,
Selanjutnya adalah pemaparan mengenai isi atau hasil dari video edukasinya yang akan disampaikan oleh saudari Christina. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan mengenai hasil video. Baik, di hasil video ini yang pertama ada video diedit selama 5 jam. Kemudian video diedit menggunakan aplikasi CapCut dan KineMaster. Yang ketiga, referensi aplikasi yang digunakan adalah YouTube. Yang keempat, video menggunakan format MP4. Yang kelima, video berdurasi 2 menit 34 detik. Dan yang terakhir, elemen-elemen digunakan berdasarkan referensi YouTube. Sekian dari penyampaian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Gali mengenai kendala-kendala yang terjadi ketika pembuatan video. Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin di kelompok kami kendala-kendalanya terdapat pada teknis pada saat melakukan pengeditan video. Yang pertama mungkin pada jaringan yang kurang stabil atau tidak stabil, kemudian device atau alat perangkat yang kurang mumpuni atau tidak support, dan yang ketiga adalah audio yang kurang jelas. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ada api, ada asap, ada masalah, ada problem. Ada masalah, ada problem, pasti ada solusi. Maka dari itu, solusi yang kami temukan selama kami berdiskusi akan dipaparkan oleh saudara Ajik Muhammad Adidwa. Padanya kami persilakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Seperti yang tadi sudah kalian ketahui ya, kelompok kita banyak masalah ya. Dan ini adalah solusinya, itu yang pertama adalah beralih provider atau mengganti menggunakan WiFi. Dan yang kedua adalah ganti menggunakan device atau perangkat yang bisa mendukung kegiatan mengedit video. Dan yang ketiga adalah menggunakan aplikasi yang dapat mengoptimalkan suara atau memakai alat bantu speaker. Ya, oke, seperti itu solusinya. Kalau mau komentar aja. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baik, kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya. Kesimpulannya pada proyek kali ini adalah kita bisa sama-sama mengetahui mengenai seluruh atau segala sesuatu mengenai penyakit asma. Semoga dengan adanya proyek kali ini bisa membawa impact atau dampak yang luas kepada seluruh masyarakat agar bisa peduli tentang kesehatan diri sendiri, terutama pada sistem pernapasan. Dan ingat, sesak napas belum tentu asma, tapi sesak napas bisa jadi karena berhadiah dengan yang lain. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tanggapan terlebih dahulu. Ayo, tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, nggak usah perkenalan sih, udah pada kenal. Tanggapan saya pertama mengenai animasinya sudah bagus, dikemasnya juga menarik dan juga menghibur kita semua. Untuk kritiknya yaitu untuk suara dubbingnya ya, kalau bisa lebih jernih gitu, biar membuat pendengarnya tuh enak, jadi tuh informasi yang disampaikan bisa tersampaikan gitu. Mungkin itu saja sih suara dubbingnya. Suara dubbernya lagi sakit kayaknya ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya, walaupun sepertinya tanggapannya seperti punya dendam pribadi gitu. Ya, bisa. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin ada lagi yang menanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahda, dan di sini saya sedikit melengkapi siapa yang dibilang sama Faiz. Bener kan tadi video animasinya tuh kayak bener-bener lucu banget, sampai tadi ketawa-ketawa. Kayak bisa-bisanya kalian kepikiran kayak gitu, itu pokoknya lucu dan sangat menarik, juga sangat menghibur kita semua. Jadi kayak nontonnya tuh
benar-benar excited. Nah, tapi yang kurangnya tuh dari recordingnya, tadi kata Faiz juga, mungkin si pronunciation dari dabernya itu kurang. Jadi pas tadi saya pembukaan itu kan asma, tapi yang saya dengar tuh husna gitu. Jadi mungkin pronunciationnya kurang. Nah, solusi dari itu tuh mungkin bisa dikasih subtitle yang kecilnya gitu. Soalnya dari teman saya juga mengeluhkan kurangnya subtitle karena tadi pronunciationnya yang kurang jernih, jadi kurang tersampaikan gitu. Baik, begitulah tanggapan dan kritik dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Baik, terima kasih atas kritikannya, karena kita tidak menutup kritik dan tidak membungkam kritik karena kita bukan nggak jadi gitu. Jadi terima kasih atas tanggapannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, semuanya sudah tampil mempresentasikan hasil proyeknya masing-masing ya. Bentar. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau kita simpulkan ya, kita simpulkan hasil pembelajaran hari ini. Ada yang bisa membantu menyimpulkan? Ya, coba Dika, apa? Makasih kepada Bu Irma. Izinkan saya untuk menyimpulkan beberapa poin dari pembelajaran kali ini menurut pandangan saya. Yang pertama, dalam pembelajaran kali ini kita belajar bagaimana caranya kita membuat video edukasi dengan baik dan benar. Selain daripada itu, poin kedua, kita belajar gimana caranya kita mendapatkan informasi dengan baik dan teliti dan terpercaya. Selanjutnya, kita juga mendapatkan ilmu yang banyak dari teman-teman sekalian, dari kelompok ASMA, PLU, TBC, dan lain-lain juga. Selanjutnya, dalam pembelajaran kali ini juga kita belajar bahwa pentingnya membuat suatu media untuk menyadarkan dan meningkatkan kesadaran dari masyarakat Indonesia ini, karena aslinya kita belum tahu, beberapa dari kita belum tahu ini sebenarnya penyebabnya ini dan lain-lain. Jadi kedepannya mungkin dapat meningkatkan kewaspadaan kita sebagai rakyat Indonesia. Itu aja sih Bu. Tapi secara keseluruhan pembelajaran kali ini sangat seru sekali dan juga sangat memiliki banyak inovasi dan berbeda lah dari yang lain. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita bisa membuat video edukasi ya, video edukasi yaitu model pembelajaran project based learning. Yang kedua, kita mempelajari tentang apa? Tentang gangguan atau penyakit sistem pernapasan manusia ya. Jadi banyak sekali pengalaman kalian ya. Nah, setelah kalian menyimpulkan, Ibu akan merefleksi. Ibu akan memberikan ini apa? Maaf. Sebelum refleksi kita post test dulu ya. Jadi sebelum kita merefleksi, kita harus mengerjakan post test dulu ya. Jadi sebelum refleksi kita mengerjakan post test dulu, dan sekarang kalian keluarkan HP kalian untuk menekan barcode yang ada di depan ya. Silakan. Di situ ada kurang lebih 10 soal tentang sistem gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan ya. Silakan. Sudah di barcode? Keluar soalnya? Silakan isi ya. Isi sebisanya saja ya. 10 soal. Sudah ada? Ya, sok kasih nama ya. IPA 1 ya.
Ini soalnya HOTS ya, supaya kalian berpikir tingkat tinggi ya. Soal-soal HOTS. Dah, 1 menit lagi ya. 1 menit lagi untuk mengerjakan post-test. Setelah itu kalian langsung kirim aja langsung ke ibu ya. Udah ya? Udah semua? Coba ibu lihat. Oh iya. Udah pada dikirim semua? Sudah ya? Ya alhamdulillah nilainya cukup baik ya. Ada yang nilainya 100. Oh ada yang nilainya ini apa? Standar lah ya, nggak apa-apa ya. Berarti kalian sudah paham ya pembelajaran 2 kali pertemuan. Nah sekarang ibu akan merefleksi ya, refleksi pembelajaran hari ini. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Ada yang bisa membantu menjawab? Oh ya. Kalau menurut saya sih yang telah saya pelajari itu ada menambah wawasan dan ilmu di bidang editing video gitu Bu, di aplikasinya. Oh iya, itu ya pembelajaran. Terus ada lagi pertanyaan kedua nih. Apa yang belum kalian pahami? Udah paham semua? Tadi ada yang mau menjawab lagi yang pertanyaan tadi? Yang mana itu yang apa yang telah kalian pelajari hari ini? Tadi ada yang mau menjawab lagi? Oh boleh. Yang menurut saya yang hari ini paling penting dipelajari itu ya ada juga tadi belajar tentang penyakit sistem pernapasan, tapi saya di sini mempelajari bagaimana susahnya editing, bagaimana kerja kerasnya seorang editor, seperti apa yang disampaikan Lutfi. 5 jam 6 jam saya nggak cukup untuk mengedit video meski hanya 4 sampai 5 menit. Terima kasih. Oh iya, betul ya. Jadi pengalaman kalian menjadi seorang editor itu tidak gampang ya. Ada lagi? Ada lagi? Ada? Oh, Arina, ayo. Boleh. Baik, saya izin menambahkan yang tadi yang disampaikan oleh Kang Dika, Haura dan Kang Min Sokli, bahwasanya kita belajar mengenai materi-materi tentang pernapasan di sini. Selain belajar tentang teknologi di bidang informatika, kita juga mempelajari bagaimana karakter antar teman sesama. Jadi dalam kegiatan kelompok ini kita saling tahu nih karakter teman-teman kita itu gimana. Dari kita yang mungkin sebagai leadership, kita juga lebih paham bagaimana cara mengayomi teman-temannya agar mau ikut berpartisipasi dalam proyek ini gitu. Mungkin tambahan saya cukup sekian. Terima kasih. Alhamdulillah semuanya mempunyai pengalaman ya dengan model pembelajaran hari ini atau model pembelajaran project based learning ini. Kita mempunyai banyak pengalaman baru ya untuk kalian ya. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai ya, waktunya sudah habis. Kita akhiri saja dengan mengucapkan alhamdulillah ya. Sebelum ibu meninggalkan kelas, ibu akan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin oleh kalian ya. Sebelum mengakhiri pelajaran biologi, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa selesai. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Berarti pelajaran ibu
sudah selesai. Ibu izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.